Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu dan berkumpul di suatu acara kajian online yang semoga Allah berkahi. Dan kita akan membahas satu tema yang sangat penting berkaitan dengan ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah tentang taubat, di mana Allah perintahkan kepada kita untuk bertaubat kepadanya, dan taubat ini kita lakukan bukan sekali dua kali, tetapi sepanjang hidup sampai mati. Dan taubat ini merupakan ibadah yang paling sering kita lakukan selama hidup. Kita melakukan ibadah salat 5 waktu cuma 5 kali dalam sehari yang wajib. Kemudian kita melakukan ibadah haji yang diwajibkan cuma sekali seumur hidup. Kita melakukan ibadah membayar zakat cuma sekali dalam setahun. Lalu kita juga berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Dalam setahun itu hanya 1 bulan. Tapi ada ibadah yang rutinitas, pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam yang terus-menerus kita wajib mempraktekkannya. Apa itu? Yaitu berkaitan tentang masalah taubat. Karena dosa kita sangat banyak, baik dosa di masa lalu atau di masa sekarang dan mungkin dosa di masa akan datang. Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Tentunya dengan kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi seorang manusia, bagi seorang muslim. Makanya mereka wajib bertaubat kepada Allah. Dengan mereka bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan melakukan cara-cara bertaubat yang benar, maka Allah pun akan terima taubatnya. Sehingga begitu Allah gugurkan seluruh dosanya, maka dia pun akan selamat. Dia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dia pun akan mendapatkan berbagai macam nikmat berikutnya yang Allah akan berikan di dunia sampai ke akhir. Demikian jemaah sekalian ya. Jadi permasalahan kita ini tema yang sangat penting yang wajib diketahui dan dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah agar taubat kita diterima. Rasulullah SAW mengatakan, "At-ta'ib min adz-dzamb kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertaubat dari dosa, tentunya dengan taubat nasuha ya, sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Subhanallah. Mari kita sama-sama bertaubat dengan taubat nasuha, yang sungguh-sungguh, yang sesuai dengan syariat, dan memenuhi syarat untuk diterimanya taubat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan taubat diterima, maka pasti selamat, pasti bahagia, pasti mendapatkan nikmat yang lain yang sangat banyak di dunia sampai ke akhirat nanti. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mencoba membahas dari sisi kesalahan. Kita akan bahas dari sisi kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Apa saja kesalahan-kesalahan dalam bertaubat? Ya, kurang lebih ada 13 poin ya. Ada 13 poin yang mesti kita pahami supaya taubat kita tidak salah, supaya taubat kita diterima oleh Allah. Karena semua ibadah ini harus berdasarkan ilmu. Semua ibadah ini harus berdasarkan dalil, keterangan, contoh, praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, seperti itu ya. Kita ingin mendirikan ibadah sholat, harus dengan ilmu. Kita ingin mendirikan ibadah-ibadah yang lain, harus dengan ilmu. Sesuai dengan syariat, dan patokan kebenaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik jemaah sekalian, insya Allah dari admin tadi sudah mengirimkan artikelnya. Silakan jamaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia
membaca artikel yang sudah dikirim dan bisa dibaca di Zoom ini, artikel yang ingin kita baca dan kita bahas bersama, supaya nanti kita akan lebih mudah untuk memahami pembahasan kita. Ya, kita mulai jamaah sekalian, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Yang pertama adalah menunda-nunda untuk bertaubat. Ini kesalahan yang pertama, menunda-nunda untuk bertaubat. Banyak orang yang menanti-nanti waktu yang tepat dalam bertaubat. Dia tidak ingin bersegera dalam bertaubat, dia tunda, dia tunda. Taubatnya mungkin nantilah setelah usia 40 tahun, mungkin nanti pas berangkat haji atau pulang haji, mungkin taubatnya nanti setelah pensiun, dan lain-lain. Padahal bisa jadi matinya besok. Ya, bisa jadi besoknya dia meninggal dunia. Dia tunda-tunda, nanti, dan nanti. Apa yang terjadi? Barang siapa yang menunda-nunda taubat, maka boleh jadi perbuatan maksiat itu akhirnya menguasai atau menutupi hatinya. Dan hal ini adalah salah satu faktor dari sulitnya melaksanakan taubat di waktu yang lain. Dia menunda taubat di masa sekarang, menjadi sulit taubat nanti di masa yang akan datang. Dan ini merupakan sebab dari terjatuhnya ke dalam dosa yang lain. Ya, sengaja menunda-nunda. Ini berbahaya sekali. Jemaah sekalian, Rasul SAW bersabda, apabila seorang hamba itu melakukan dosa, maka ada satu titik hitam di hatinya. Satu dosa, satu titik hitam di hati. Satu dosa, satu titik hitam di hati. Ketika bertobat, maka hati pun akan bersih kembali. Tetapi ketika dia berbuat dosa, satu titik hitam di hati. Satu dosa, satu titik hitam di hati. Dan terus seperti itu. Dan dia tidak bertobat. Akhirnya titik hitam itu memenuhi hatinya. Titik hitam itu menutupi hatinya. Dan ketika sudah tertutupi oleh titik hitam tadi akibat dari dosa, maka hatinya pun menjadi keras. Hati menjadi keras dan sulit untuk menerima nasihat dan sulit untuk bertaubat nanti di masa yang akan datang. Ini dampak yang luar biasa akibat menunda-nunda taubat. Nantilah. Ya, padahal satu dosa, satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Dan berapa dosa yang tidak diiringi dengan taubat, akhirnya titik hitam tadi menutupi seluruh hatinya, dan hati menjadi hitam semuanya, menjadi gelap, ya, kemudian menjadi keras, menjadi berpenyakit, dan akhirnya ketika dia inginkan pada waktu nanti, pada saat itu dia bertaubat, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bisa bertaubat. Sekarang tidak bertobat, nantilah usia 40, nanti ketika pulang haji, nanti ketika ini, nanti ketika sudah pensiun, nanti. Pas nantinya itu sesuai targetnya dia. Sesuai dengan target dia pada umur sekian, pada waktu sekian, akhirnya pada waktu itu dia tidak bisa bertobat. Kenapa? Karena ternyata hatinya sudah menghitam, sudah penuh dengan titik-titik hitam tadi akibat dosa. Dan akhirnya dia pun bisa jadi meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Nah, ini kesalahan dalam bertobat, suka menunda-nunda. Kenapa ditunda-tunda? Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk bersegera dalam bertobat. Dan Allah mengatakan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat 133. Ya, 133. Dan bersegeralah kalian. Kata Allah, bersegeralah kalian ya kepada ampunan Allah, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah mengatakan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ditunda-tunda. Akhirnya hati sudah terlanjur gelap, terlanjur hitam, terlanjur keras. Akhirnya tidak bisa lagi untuk bertaubat. Ada orang yang ingin bertaubat, tapi nggak bisa bertaubat. Nantilah kalau sudah selesai pensiun barangkali, nanti umur 50, umur 60, nantilah. Akhirnya nggak bisa lagi dia bertaubat. Tidak bisa. Allah tidak memberikan kesempatan dia untuk bisa bertaubat. Meskipun dia ingin bertaubat. Nggak bisa. Gara-gara hatinya sudah terlanjur ya keras. Ya, kecuali kalau Allah
ternyata membuka hatinya dan Allah berikan dia hidayah, tentunya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cukup dengan kun fayakun, Allah bisa berikan hidayah kepada siapapun. Tetapi kita bicara secara teorinya seperti itu. Ya, ketika dia sudah semakin lama berbuat dosa dan tidak bertobat, hati sudah terlanjur hitam dan keras, maka dia kesulitan pada waktu targetnya itu untuk bertobat tidak tercapai. Ini yang dikhawatirkan. Ini banyak terjadi pada kaum muslimin atau mungkin orang-orang kafir. Ketika mereka mentargetkan mumpung masih muda lah, masih muda kita nih ya, mumpung kapan lagi kita puaskan hidup ini di dunia. Nanti kalau sudah tua, sudah sudah pensiun atau sudah 40, sudah 50, sudah nikah nanti. Setelah nikah lah baru saya bertobat. Ya, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Ternyata pada waktu tersebut tidak bisa dia bertobat karena sudah terlanjur keras hatinya. Ini yang berbahaya ya. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian, kesalahan dalam bertaubat. Menunda-nunda taubat, dan akhirnya dia pun tidak bisa bertaubat pada waktu yang dia inginkan pada waktu itu untuk bertaubat. Ya, kecuali jika Allah menghendaki yang lain, tentunya ya kita ketahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah mampu memberikan hidayah kepada siapapun, ya orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian yang kedua, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat yang kedua, yaitu lalai dari bertaubat terhadap dosa yang tidak diketahui atau tidak disadari. Lalai dari bertaubat terhadap dosa yang tidak diketahui atau tidak disadari. Terkadang ada orang yang bertaubat dari dosa yang diketahuinya saja. Dia bertobat dari dosa-dosa yang dia ketahui. Padahal ada dosa-dosa yang mana seorang hamba tidak tahu atau tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dan sesungguhnya dosa yang tidak diketahui atau tidak disadari itu lebih banyak dibandingkan dosa yang diketahui atau disadari. Coba kita masing-masing evaluasi ya. Kita punya dosa ini berapa banyak? Dari mulai kita balik, mens, haid, mimpi basah, SMP barangkali, sampai sekarang berapa usia kita? Mungkin rata-rata 50-an atau mungkin 60-an. Ya, berapa banyak dosa kita? Kita tidak ingat. Kita tidak sadar dan tidak bisa mengetahui berapa banyak dosa kita. Mungkin kita bertaubat dari dosa-dosa yang kita ketahui. Nah, padahal ada dosa-dosa yang kita tidak tahu dan ternyata itu dosa. Kita tidak sadar, ternyata itu dosa. Maksud saya adalah, hendaknya kita bertobat dari seluruh dosa. Jangan dosa-dosa tertentu saja yang kita tobat pada waktu itu. Hanya dosa ini saja, dosa ini saja, dosa ini saja. Karena kita tahu, wah saya berbuat dosa. Maka saya berbuat dosa, langsung saya tobat dari dosa ini. Padahal dosa kita banyak. Yang kita tidak sadari, tidak kita ketahui, tidak disengaja, dan lain-lain. Itu juga banyak. Bahkan yang tidak disadari, tidak diketahui, lebih banyak dibandingkan yang kita ketahui. Ya, jumlah dosa kita pun tidak terbatas, tidak terhingga, begitu banyaknya. Ya, kita katakan tadi mulai SMP barangkali, karena pada waktu itu sudah basah, sudah balik, barangkali SMP kelas 1 sudah mens dan haid, ya, sampai sekarang berapa banyak. Makanya ketika kita bertobat, bertobatlah dari seluruh dosa. Jangan dosa-dosa tertentu saja. Hendaknya kita bertobat dari seluruh dosa yang lalu, yang sekarang, ya, bahkan yang akan datang. Kita sudah bertobat dulu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, demikian. Jadi, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin barangkali mereka pertama menunda-nunda taubat, ya. Yang kedua, lalai dari bertobat terhadap dosa yang tidak diketahui dan tidak disadari. Dan mereka hanya bertobat dari dosa-dosa yang mereka ketahui saja. Ya, yang ketiga jemaah sekalian. Yang ketiga, kesalahan dalam bertaubat adalah meninggalkan taubat karena takut apabila nanti kembali lagi berbuat dosa. Ini kesalahan, ya. Meninggalkan taubat. Allah perintahkan, Allah wajibkan untuk bertaubat, ternyata dia tinggalkan taubatnya. Kenapa ditinggalkan?
karena takut apabila nanti kembali lagi berbuat dosa. Selama seseorang itu mengakui dosanya di hadapan Allah, kemudian dia bersegera bertobat atas dosanya itu, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa. Jangan merasa bahwa percuma saya bertobat, nanti juga dosa lagi. Percuma saya bertobat, nanti juga dosa lagi. Ya, mendingan ya lebih baik saya tidak bertobat. Ya, daripada saya bertobat sekarang nanti saya dosa lagi. Nah, ini salah. Satu kesalahan. Kenapa? Karena kita manusia. Kita bukan malaikat. Yang namanya manusia pasti mereka pernah melakukan kesalahan. Dan kalaupun mereka sudah bertobat, kemudian jatuh lagi pada dosa, ya bagaimana? Kita sudah berupaya maksimal untuk membentengi diri, menjaga diri, ya. Ketika sudah jatuh lagi pada dosa, ya kita bertobat lagi. Tetapi digarisbawahi ya, bahwa kalau kita sudah bertobat dengan taubat nasuha, sesuai dengan ilmu, cara bertobat yang benar, dengan niat, tekad, semangat yang tinggi, insya Allah, kalaupun jatuh lagi pada perbuatan dosa, cuma dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau taubatnya benar ya, hanya jatuh pada dosa kecil saja dan tidak lagi dosa besar. Kalau taubatnya benar, sungguh-sungguh, taubat nasuha, syarat-syarat untuk diterimanya taubat dia lakukan. Bagaimana cara membentengi diri. Tidak mudah jatuh lagi pada dosa. Dia tahu kiat-kiat untuk terhindar dari perbuatan dosa. Dia lakukan. Insya Allah, dosa besar bisa dihindari semuanya. Tinggal dosa kecil. Dan dosa kecil ini pun lama-lama bisa dia minimalisir. Bisa dia perkecil, tinggal sedikit, sedikit, dan sedikit dosa. Ya, seperti itu. Jadi jangan punya gambaran bahwa kalau bertobat berarti nggak punya dosa lagi. Wah, itu nggak mungkin terjadi ya. Tidak ada manusia yang seperti itu. Yang sudah bertobat kemudian tidak akan pernah jatuh lagi pada kesalahan. Tidak ada yang bisa seperti itu. Ya, kalaupun Nabi dan Rasul, mereka juga manusia dan mereka bisa saja melakukan kesalahan, tapi cuma kesalahan dosa-dosa kecil yang tidak seberapa. Karena memang Allah tidak inginkan manusia itu bersih total dari dosa. Tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Itu tidak mungkin. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam ini, mereka semuanya pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka bertaubat. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan merasa percuma gitu bertobat ini. Toh nanti juga kembali berbuat dosa. Nah, ini kesalahan. Ya, jadi tetap saja sampai kapan seperti ini Pak Ustadz? Udah bertobat dosa lagi, tobat dosa lagi, tobat dosa lagi. Sampai syaitan berputus asa. Sampai syaitan berputus asa. Sampai mati kita seperti itu. Tapi tentunya kita punya target ya. Kita punya target. Kalaupun andai kata ya namanya manusia tergelincir lagi, lupa barangkali, lalai barangkali. Kalaupun jatuh lagi mudah-mudahan hanya dosa kecil. Dan dosa kecil itu pun bisa kita perkecil tingkat dosanya. Ya. Kemudian yang keempat, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Yang keempat adalah meninggalkan taubat karena takut dengan celaan dan cercaan manusia. Meninggalkan taubat karena takut dengan celaan dan cercaan manusia. Sesungguhnya manusia akan masuk ke dalam kuburnya sendirian. Dan dia digiring menuju kepada Allah sendirian. Lantas apa perlunya memperdulikan orang lain yang selalu menghambat usahanya untuk bertaubat? Terkadang ada orang yang ingin bertobat, tapi dia merasa nanti bagaimana kata orang. Apa kata tetangga, apa kata orang, apa kata manusia, apa kata dunia. Ya, dia ingin meninggalkan dosa-dosanya, betul-betul dia ingin bertaubat, tapi takut dengan celaan dan cercaan orang lain. Nah, ini suatu kekeliruan. Jangan pedulikan orang lain, jamaah sekalian. Yang kita lihat adalah bagaimana Allah menilai kita. Salah satu tanda orang-orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dengan celaan dan cercaan orang yang suka mencela. Orang yang Allah cintai di antaranya adalah wala yakhafuna laumata laim.
Orang yang tidak takut dengan celaan dan cercaan dari orang-orang yang suka mencela. Biarin aja, tidak usah diperdulikan. Urus diri kita sendiri, selamatkan diri kita. Biarkan orang lain berbicara apapun, kita tidak usah pedulikan. Karena ini berkaitan dengan keselamatan kita. Orang lain tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi ada kadang-kadang teman-teman kita barangkali menginginkan supaya kita itu tetap seperti dulu. Wah, nggak enak nih sekarang berteman sama kamu ya. Dulu kita tuh enak gitu, bercengkerama, tertawa, kita berleha-leha, kita habiskan waktu, ya kita kemana ya. Sekarang nggak enak bergaul dengan kamu ini. Ya dikit-dikit ya haram, dikit-dikit nggak boleh. Ya dikit-dikit dalil, dikit-dikit Quran, hadis. Wah nggak enak bergaul dengan kamu. Nggak sebebas dulu. Ya kamu ini sok alim ya, sok surga, sok suci, sok benar sendiri. Ya, begitu kan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang mencela mencela kita. Gara-gara kita bertobat saja dicela. Ya, gimana lagi? Begitulah manusia. Karena mereka nggak terima kita menjadi orang baik. Mereka inginkan kita tetap dalam keburukan dan keburukan sampai mati bersama mereka. Sama-sama disiksa kubur, sama-sama siksa neraka. Itu namanya solider. Mau seperti itu. Itu namanya solider, sama teman begitu dong. Namanya teman, sahabat, ya sama-sama dong. Sama-sama siksa kubur dong. Masa kamu nikmat kubur? Sama-sama di neraka dong. Masa kamu di surga? Apakah begitu kita solider sama teman? Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi, begitulah. Ketika suami berubah, istrinya tidak terima. Ketika istri berubah, bertobat, suaminya nggak terima. Iya, jadi bukan teman sama teman saja. Suami istri pun bisa bercerai. Gara-gara salah satunya berubah, bertaubat, kembali kepada syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW, ternyata pasangan yang lain belum siap. Dan mereka belum mendapatkan hidayah. Ya, atau terkadang suami istri ini sudah sama-sama bertaubat, anaknya yang belum. Atau anaknya yang sudah bertaubat, kembali berhijrah, berubah mengikuti syariat, ternyata orang tuanya yang belum. Nah, seperti itulah, itu namanya ujian ya. Maka celaan, cercaan, mungkin juga caci maki, tuduhan-tuduhan, mungkin antum sekarang keras ya, ekstrim, keras, radikal. Ya, radikal, nggak enak. Memahami agama seperti orang-orang dulu cara memahami agama. Kita nih hidup di zaman sekarang, di zaman now. Masa beragama seperti orang dulu? Ya, jadi mereka mencerca dan mencela orang-orang yang beragama dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Dan ini bukan orang kafir. Kaum muslimin sendiri. Kalau orang kafir seperti itu kita maklumi. Karena memang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, biarin saja. Tapi yang anehnya muslim sendiri. Saudara kita sendiri. Tetangga kita sendiri. Masyarakat kita sendiri. Kerabat kita, keluarga kita, teman kita. Mereka muslim semua. Tapi mereka nggak terima kalau kita itu ya beragama dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ya, mereka tidak terima kalau kita bertobat dari dosa-dosa, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kemaksiatan, mereka tidak terima. Nah, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang mesti kita pahami ya. Meninggalkan taubat itu harus karena Allah. Jangan khawatir dengan celaan dan cercaan manusia yang bisa jadi memang ada. Itu namanya ujian. Jangan berharap kalau sudah bertobat itu aman. Sudah bertobat, aman. Tidak. Orang yang bertobat, ya siap-siap mereka akan mendapatkan pembicaraan oleh orang lain. Anda bertobat, siap-siap akan dikucilkan barangkali, akan diboikot barangkali, ya akan digibahi barangkali. Ya, subhanallah, memang capek ya. Tapi begitu ujian dari Allah. Ya, dunia ini tempat kita capek memang. Capek letih lelah selama di dunia. Penuh dengan ujian. Silih berganti datangnya ujian. Ya, jadi kesalahan dalam bertobat yang keempat adalah meninggalkan taubat karena takut dengan celaan dan cercaan manusia. Ini suatu kesalahan ya. Jangan pedulikan dengan manusia karena kita nanti mati sendirian, di alam kubur sendirian, dibangkitkan di padang mahsyar sendirian. Kita akan dihisab, ditanya oleh Allah sendirian.
ditimbang juga sendirian, ketika melewati sirat sendirian. Artinya apa sendirian di sini? Mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Nafsi, nafsi. Masing-masing kita ini diminta untuk mempertanggungjawabkan diri kita sendiri-sendiri. Ya, jangan pedulikan orang lain. Kalau sudah berkaitan dengan agama kita, jangan peduli. Ya, karena kita ingin selamat, ingin bahagia dunia dan akhirat. Baik, yang kelima, kesalahan dalam bertaubat yang kelima adalah meninggalkan taubat karena takut jatuh kedudukannya atau turun pangkat atau mungkin ketenarannya akan hilang. Ya, jadi sebab-sebab ini kenapa orang itu nggak mau bertobat. Mungkin ini, ya dia meninggalkan taubat kenapa? Kalau saya bertobat, saya tidak bisa mendapatkan karir yang lebih bagus, jabatan yang tinggi, karir yang lebih bagus. Bisa jadi kalau saya bertobat dari dosa, turun pangkat saya. Kalau saya bertobat dari dosa, kena SP1, SP2, dan SP3, langsung dipecat di mana saya bekerja. Karena kadang-kadang disuruh sama pimpinan di kantor, di suatu perusahaan. Kamu lakukan ini. Maaf Pak ya, ini kan nggak boleh ini. Ini penipuan, ini kecurangan, ini manipulasi data, ini korupsi. Nah, kita sampaikan begitu barangkali kepada pimpinan kita. Wah, dia marah. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu saya pecat. Nah, dia takut dipecat, takut kehilangan kedudukan, takut diturunkan pangkat. Ya, akhirnya apa? Dia melakukan. Dia sudah tidak mau melakukan dosa lagi. Dia ingin yang bersih, halal, nafkah yang dia terima. Tapi kadang-kadang ada tekanan-tekanan dari pimpinan, tekanan dari teman, tekanan dari mana misalnya. Ini contoh saja ya. Dia takut jabatan dia tuh hilang. Dia takut jadi turun, dimutasi ke sana, dimutasi ke sana. Kadang-kadang kan dimutasi ya. Dipindahkan tempat pekerjaannya ke tempat yang tidak basah, tempat yang kering, tempat yang tidak enak, karena pimpinannya marah kepadanya, dimutasi. Dan dia takut seperti itu. Maka dia lakukan semua ya hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya meskipun itu adalah penipuan, tidak amanah, itu berkhianat, berdusta, manipulasi data dan lain-lain. Di mana saja sebetulnya bisa saja orang berbuat dosa ya, tapi kita terbicara masalah kalau kita bekerja dengan orang lain. Tidak amanah, dia berkhianat, ingkar janji, ya demi supaya tidak lepas ya pekerjaannya di tempat itu. Ya nauzubillah min dzalik. Jadi bisa jadi juga meninggalkan taubat kenapa? Kenapa? Karena dia takut ketenarannya akan hilang. Kalau saya bertobat, siapa lagi yang mau follow akun sosial media saya? Ya, akun sosial media saya akan berkurang pengikutnya. Dia mempertahankan ini, tidak mau bertobat supaya followersnya banyak, pengikutnya banyak, jutaan followersnya. Dia pertahankan itu. Kalau saya bertobat, hilang followers saya. Kalau saya sesuaikan dengan syariat, ya banyak sekali orang yang akhirnya keluar dari akun sosial media saya. Kalau saya sesuaikan dengan syariat, saya bertobat, ya akhirnya saya akan kehilangan kekayaan, kehilangan ketenaran, dan lain-lain. Subhanallah. Sesungguhnya semua itu akan berakhir, jamaah sekalian. Ketika datangnya ajal kematian, semua harta, jabatan, kedudukan, kekayaan, semuanya kan ditinggalkan ketika datang ajal kematian. Maka apabila meninggalkan sesuatu itu karena Allah, ya, Allah pasti akan membalasnya dengan yang lebih baik. Yakinlah, Allah akan berikan balasan dengan yang lebih baik. Jangan khawatirkan, jangan takut dengan dunia, jangan takut dengan manusia. Takutlah kepada Allah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, dan akan mematikan kita nantinya. Ya, jadi jangan karena khawatir dunianya akan hilang, dunianya akan berkurang, akhirnya dia meninggalkan taubat. Ini suatu kesalahan. Ya. Kemudian yang keenam. Di poin keenam, kesalahan dalam bertaubat, yaitu tertipu dengan tidak diazabnya orang-orang kafir, ahli maksiat, serta orang-orang fasik. Ya, tertipunya dengan tidak diazabnya. Ya, tertipunya dengan tidak diazabnya orang-orang kafir, ahli maksiat, serta orang fasik.
Mereka yang tertipu ini tidak menyadari bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah akan memanjangkan angan-angan orang yang berbuat zalim. Hingga apabila tiba waktunya, Allah pun akan mengazabnya. Dia sekalipun tidak akan melepaskannya. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau bertobat karena mereka melihat orang kafir tuh banyak dosanya, kaum muslimin juga banyak tuh dosanya, tapi mereka hidupnya enak. Nah, seperti itu. Orang kafir banyak dosanya, melakukan kesyirikan, kekufuran, tidak percaya kepada Allah. Kaum muslimin juga banyak yang munafik, yang zalim, yang fasik. Dosa-dosa besar mereka kerjakan. Tapi mereka kaya, mereka sehat badannya, mereka juga bagus dunianya, rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya banyak di deposito di bank. Nah, jadi mereka melihat, mana tidak ada azab dari Allah. Enak-enak saja, enjoy mereka. Kalau begitu ya percuma saya bertobat. Ada mungkin anggapan yang seperti itu. Tertipu dia. Ya, dia merasa bahwa tidak diazab oleh Allah. Padahal Allah pasti akan memberikan hukuman kepada mereka. Pasti itu. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat selama belum bertaubat. Dan hukuman yang Allah berikan kepada mereka itu beraneka ragam. Ya, ada orang yang tertimpa musibah mungkin dengan tsunami, dengan gunung berapi, ya, mungkin juga dengan adanya gempa bumi, ya, mungkin juga dengan cara yang lain. Ya, tapi coba lihat, ada juga orang yang tidak terkena tsunami, gunung berapi, atau gempa bumi, tapi dia terkena penyakit. Atau mungkin dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah ketika sholat. Itu hukuman dari Allah sebetulnya. Atau keluarganya, rumah tangganya berantakan. Ya, mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka akhirnya bercerai. Atau mungkin hukumannya dengan anaknya yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Anaknya nakal sekali, anaknya itu liar, buas, tidak bisa taat kepada Allah, tidak bisa berbakti pada orang tua. Itu sebetulnya hukuman. Dan ini namanya istidraj. Istidraj. Ya, ada orang yang diberikan semakin banyak nikmat, padahal posisinya dia adalah orang yang jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Apa kata Allah tabaraka wa taala di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-44. Silahkan jemaah sekalian melihat surah Al-An'am, surah ke-6, ayat yang ke-44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bih. Tatkala mereka melupakan peringatan demi peringatan. Mereka melupakan dakwah, nasihat dilupakan, seperti itu ya. Maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Semakin mereka berbuat maksiat, justru Allah semakin berikan kesenangan dunia. Ingat ini. Firman Allah ini, Al-An'am ayat ke-44. Semakin mereka dinasihati, ngeyel, membantah, mengingkari. Apa yang terjadi? Allah semakin berikan pintu-pintu kesenangan dunia begitu banyak bagi mereka. Hatta idza farihu bima utu. Dan ketika mereka bergembira, berbahagia dengan begitu banyak kekayaan, begitu banyak kenikmatan. Nah, pada waktu itulah Allah datangkan hukuman kepada mereka secara tiba-tiba dan mereka pun terdiam berputus asa. Terkadang hukuman dari Allah itu jamaah sekalian nggak langsung. Nggak langsung hari itu juga. Bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan. Jadi jangan merasa bahwa orang yang berbuat dosa itu kok nggak ada hukuman, berarti aman dong. Mereka tertipu. Tertipu dengan perbuatan orang-orang yang berbuat dosa terus dan tidak mau bertaubat. Padahal terkadang Allah memberikan waktu tenggang tempo sedikit. Terkadang langsung memang diberikan hukuman atas dosa karena tidak bertobat. Tapi terkadang juga Allah pending. Justru Allah bukakan pintu-pintu dunia terkadang ya. Jadi istidrat. Percuma saya bertobat. Saya begini aja udah kaya kok. Ya, saya seperti ini saja sudah bisa, membeli apapun saya bisa.
Percuma saya bertobat meminta kepada Allah. Saya tidak meminta saja dikasih kok. Ya, coba satu lagi ya. Di surah Ali Imran, ayat 178. Di surah Ali Imran ayat 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Ya, ini tambahan ya. Jadi yang tadi itu pertama adalah di surah Al-An'am ayat ke-44, sekarang di surah Ali Imran 178. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang tempo yang kami berikan kepada mereka itu lebih baik bagi mereka. Jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka nggak langsung diazab, diberikan tenggang waktu tempo itu lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum khairul li anfusihim. Sesungguhnya tenggang waktu tempo yang Allah berikan kepada mereka itu ternyata memiliki tujuan. Liyazdadu ithma, kata Allah, agar mereka bertambah-tambah dosanya. Dan nanti pada waktunya bagi mereka sekaligus azab yang besar, azab yang menghinakan. Nah, ini cukup ya, 2 ayat. Sebetulnya ada lagi ayat-ayat yang lain ya, bahwa Allah menjelaskan perbuatan-perbuatan mereka itu terkadang dibalas dengan dunia, kenikmatan, supaya mereka semakin lupa, semakin lalai. Diberikan waktu tenggang tempo sebetulnya dengan harapan supaya mereka segera bertaubat. Tapi ternyata tidak. Dan Allah tenggang waktu tempo itu lebih panjang lagi, supaya mereka bertambah-tambah dosanya, dan nanti pada waktunya sekalian, Allah berikan azab yang besar kepada mereka. Ya, demikian ya. Jadi jangan tertipu, hendaknya kita segera bertaubat. Apakah balasan itu segera, ataukah nanti, atau mungkin nanti di akhirat. Tapi jangan seperti itu anggapan kita, karena kita takut dengan ancaman Allah, karena siksa Allah itu sangat keras. Ya, na'udzubillah. Kemudian yang ketujuh ya, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Kesalahan-kesalahan dalam bertaubat yang ketujuh ini adalah terus-menerus melakukan dosa dengan berdalih bahwa Allah itu Maha Pengampun. Terus-menerus melakukan dosa dengan berdalih, cari-cari alasan, cari-cari pembenaran. Kan Allah Maha Pengampun. Ya, nanti kan saya bisa bertobat juga. Kan Allah Maha Pengampun. Kan Allah Maha Pengasih. Ya, kata Allah apa? Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim. Kabarkanlah, informasikan kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun. Memang Allah Maha Pengampun, tapi ya, di samping Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi azabku adalah azab yang sangat pedih. Tapi ketahuilah, sesungguhnya azabku adalah azab yang juga sangat pedih. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kita jangan hanya berharap. Kan Allah Maha Pengampun, kan Allah Maha Pengampun. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita juga harus punya rasa takut. Takut dan harap. Harap dan takut ini mesti kita miliki sama-sama. Rasa takut kepada Allah akan azabnya, rasa harap untuk mendapatkan ampunannya. Dan satu lagi, rasa cinta. Cinta kepada Allah merupakan hal yang diwajibkan bagi setiap mukmin. Ya, jadi terus-menerus melakukan dosa. Terkadang ada yang mengatakan demikian, kan Allah Maha Pengampun. Ya, nantilah ketika saya haji, saya umroh, kan saya berdoa di sana. Saya berdoa di Padang Arafah. Saya berdoa di depan Ka'bah. Ya, Allah kan Maha Pengampun. Nanti saya istighfar kok. Udahlah, jangan nasihati saya. Jangan dakwahi saya. Nanti saya istighfar kok. Saya tahu nih dosa. Tapi kan nanti saya istighfar. Kan Allah Maha Pengampun. Nah, ini menggampang-gampangkan, bermudah-mudahan dalam dosa. Dan dosa itu dosa besar. Dan kalaupun dosa kecil ya, andai kata itu dosa kecil. Tapi ketika menggampang-gampangkan dan bermudah-mudahan, ya, dan maka di situ bisa naik peringkat menjadi dosa besar. Kapan dosa kecil menjadi dosa besar? Yaitu dosa kecil itu dilakukan secara terus-menerus, atau dosa kecil itu dianggap remeh, digampang-gampangkan, dimudah-mudahkan. Ya, gampang lah, nanti juga saya bertobat. Kan Allah Maha Pengampun. Nah, pada waktu itu, dosa kecil tadi statusnya naik menjadi dosa besar. Ya, bukannya istighfar, bukannya taubat, tapi justru meremehkan dosa.
Padahal Allah melarang kita untuk melakukan dosa apapun, baik baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya. Kemudian yang ke-8 ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kesalahan-kesalahan dalam bertobat yang ke-8, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Seseorang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu luas sekali. Rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan rahmatku itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Kata Allah demikian. Tetapi manusia membatasinya. Ya, percumalah saya bertobat. Ini kesalahan. Kenapa? Di antara manusia ada yang bertobat, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa untuk kesekian kalinya berdosa lagi. Lalu dia pun berputus asa dari tobat itu, sehingga dia pun terus-menerus melakukan dosa lagi dan meninggalkan tobatnya sama sekali. Dia putus asa dari dosa-dosanya. Dosanya setinggi langit dan sebesar bumi. Percuma saya bertobat. Allah nggak akan ampuni dosa-dosa saya. Anggapannya mungkin seperti itu. Sehingga dia melakukan dosa lagi. Dia merasa kepalang tanggung. Ya, kepalang tanggunglah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya yang amat sangat banyak dan besar. Sehingga dia meninggalkan taubat. Ini kesalahan. Siapa sih yang nggak punya dosa? Saya dan jamaah sekalian, kita sama-sama manusia. Sama-sama pendosa berat kita ini. Saya juga banyak dosa, Anda juga banyak dosa. Ya, siapa yang punya dosa sangat sedikit? Siapa yang bisa seperti Nabi dan Rasul? Nggak ada, kita nggak maksum. Barangkali saat ini, mungkin, saat ini barangkali kita sudah bertaubat. Kita sudah berumur. Barangkali sudah 50-an, mendekati 60, atau mungkin sudah 60 tahun lebih. Barangkali saat ini sudah bertaubat. Ya, karena kita sudah tua, sudah putih nih, uban sudah banyak di rambut, banyak ubannya. Muka sudah mulai keriput, badan sudah banyak lemahnya, banyak sakitnya. Barangkali ya kita pun tahu jatah hidup kita tinggal sedikit lagi. Kita pun bertaubat. Tapi jangan lupa bagaimana kondisi masa lalu kita itu. Bagaimana kondisi kita ketika kuliah dulu, ketika SMA, SMP, ketika remaja, ketika awal-awal pernikahan, ketika punya anak satu, dan seterusnya sampai hari ini. Jangan merasa sombong dulu dengan taubat yang kita lakukan di hari ini. Karena kita pun tidak tahu taubat kita diterima atau tidak. Siapa yang bisa memastikan? Siapa yang bisa memastikan bahwa taubat kita diterima? Tidak ada yang bisa memastikan. Yang sudah pasti dan jelas taubatnya diterima, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Karena turun ayat tentang mereka. Laqad taballahu 'alan nabi. Coba lihat di surah At-Taubah ayat 117. Di surah At-Taubah surah 9 ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabi. Ya. Allah telah menerima taubatnya Nabi. Turun ayat ini. Bukan kita ya. Allah telah menerima taubatnya Nabi dan sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sahabat yang asli penduduk kota Madinah. Kata Allah, Allah terima taubat mereka. Yang telah mengikuti Rasulullah dalam masa-masa yang sulit. Di mana pada waktu itu begitu banyak intimidasi, diteror, disiksa, bahkan mungkin dibunuh, terjadi peperangan. Allah menerima taubat mereka. Jelas ini. Subhanallah. Jelas sekali. Allah menerima taubat mereka. Nabi dan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan kita, ada nggak penjelasannya? Langsung informasi dari Allah ya, bahwa taubat kita sudah diterima? Tidak ada. Ya, kita mengharapkan taubat kita diterima, tapi kan informasinya nggak ada. Maka seorang mukmin itu adalah seorang yang selalu diliputi rasa takut. Takut dengan dosa-dosa di masa lalu,
dan takut dengan kondisi di masa depan. Karena kita tidak tahu semuanya, amal kita masih misteri. Dua kondisi seorang mukmin yang selalu diliputi rasa takut selama hidupnya. Tidak pernah merasa aman dari azab Allah. Takut dengan dosa-dosa di masa lalu, ya apakah diampuni atau tidak dosa tersebut. Dan takut juga dengan kehidupan masa akan datang. Bagaimana nasib saya besok? Karena manusia ada peluang untuk berubah. Besok lusa manusia bisa tergelincir kembali. Ya, tetapi tetap meskipun takut itu ada, ya kita tidak boleh putus asa, ya. Karena kita tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Ya, coba lihat di surah An-Nisa ayat 100. Di surah An-Nisa surah keempat ayat yang ke-100, ya. Ini memotivasi kita gitu. Jadi kita nggak putus asa. Allah mengatakan wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Ya, subhanallah. Ini sangat berbahagia sekali ketika kita tahu bahwa ternyata Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dan Allah membuka pintu Ghafurur Rahim. Ya, Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi orang-orang yang mau bertobat. Ya, yajidillah ghafurur rahim. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka perhatikan ya, barang siapa surah An-Nisa tadi apa artinya? Barang siapa ya melakukan keburukan atau menzolimi dirinya sendiri, kemudian diminta ampun kepada Allah. Siapapun mereka, menzolimi dirinya sendiri, dia berbuat dosa, dia melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemudian diminta ampun kepada Allah. Kata Allah, niscaya dia akan dapatkan Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Allah Maha ya Pengampun. Allah Maha Pengasih. Allah berikan kepada mereka ampun. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Satu lagi jamaah sekalian ya. Di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-53. Di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat ke-53. Allah kembali mengatakan, jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, surah Az-Zumar ayat ke-53. Apa kata Allah? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka sudah begitu banyak dosanya. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, seandainya semua manusia ini melakukan dosa setinggi langit dan sebesar bumi, kemudian mereka bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang penting apa? Taubatnya nasuha. Masalahnya nasuha atau tidak nih? Benar nggak tobat kita? Nah, nanti kita akan jelaskan sedikit di akhir pembahasan ya, cara bertobat yang benar. Jadi intinya di poin ke-8 ini, kesalahan dalam bertobat adalah berputus asa dari rahmat Allah karena merasa dosa sudah banyak, tidak mungkin diampuni. Nah, ini suatu kesalahan karena Allah masih tetap membuka pintu tobat kepada mereka. Yang kesembilan, berbuat dosa dengan alasan takdir. Seseorang yang berbuat dosa dengan alasan takdir. Ya, saya melakukan dosa ini karena Allah sudah mentakdirkan saya. Nah, itu kesalahan. Ya, kesalahan dalam bertaubat. Saya berbuat dosa ini karena Allah sudah mentakdirkan saya. Tidak boleh menyandarkan ya dosa kepada takdir Allah. Takdir tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi seseorang dalam berbuat maksiat. Lihat bagaimana firman Allah di surah Al-An'am, ada di itu ya, di artikelnya ada di surah Al-An'am
ayat ke-148. Ya, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allah ma asyrakna. Ya, bagaimana Allah berfirman di surah Al-An'am 148. Orang-orang yang musyrik berkata, orang-orang musyrik ini yang melakukan kesyirikan, apabila Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukan Allah. Ya, begitu pula nenek moyang kami dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Na'udzubillah min dzalik. Ini gambarannya cerita dari Allah dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang musyrikin, pelaku kesyirikan. Mereka menyandarkan dosa mereka kepada takdir Allah. Seakan-akan Allah yang memerintahkan mereka untuk melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Ini kesalahan. Berbuat dosa dengan alasan takdir. Akhirnya mereka tidak mau bertaubat. Mereka tidak mau bertaubat. Tidak mau bertauhid. Kenapa? Kenapa kami disalahkan? Kenapa kami harus bertauhid? Kenapa harus beriman? Karena kami berbuat seperti ini juga atas kehendak Allah. Allah yang mentakdirkan kami seperti ini. Nah, itu kesalahan namanya. Kenapa saya harus bertaubat? Saya berzina juga dengan izin Allah. Allah yang menghendaki saya berzina. Misalnya begitu, na'udzubillah. Saya minum khamar, saya membegal, mencuri, merampok, atau apa saja. Itu kan semua dengan kehendak Allah. Kenapa harus bertaubat? Kalau Allah tidak menghendaki kan nggak mungkin terjadi perbuatan itu. Terjadinya dosa pada diri saya kan dengan izin Allah. Berarti Allah menghendaki saya berbuat dosa. Na'udzubillah. Ini kesalahan dalam bertobat ya. Nggak mungkin Allah menghendaki hambanya melakukan dosa. Karena Allah sudah memerintahkan begitu banyak dalil. Ya, memerintahkan kita untuk menjauhi dosa dan mengatakan itu hukumnya haram. Dan akan mendapatkan balasan dan hukuman di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Kemudian yang ke-10, kita percepat saja. Yang ke-10, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Yang ke-10, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Yaitu merasa taubat itu cukup satu kali saja. Satu kali untuk seumur hidup. Bagaimana bisa? Taubat adalah kewajiban seumur hidup sampai mati. Karena manusia terus-menerus dalam mengerjakan dosa dan kemaksiatan. Dan Rasul SAW mengatakan, Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah dalam sehari. Sehari Rasul bertaubat itu sebanyak 100 kali. Seharinya Rasul bertaubat itu 100 kali. Nah, kita berapa kali dalam sehari bertaubat kepada Allah? Maka Rasul mengatakan, bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepadanya. Jadi salah satu kesalahan dalam bertobat itu adalah manusia merasa bahwa tobat itu cukup sekali saja seumur hidup. Padahal dosanya tidak pernah berhenti. Kalau sekali seumur hidup itu kewajiban untuk berangkat haji. Sekali seumur hidup cukup. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu haji sunnah. Ya. Tapi untuk tobat bukan sekali seumur hidup. Ini anggapan yang salah. Ya. Kemudian yang ke-11, kesalahan-kesalahan dalam bertobat yang ke-11 ya. Yaitu merasa telah bertobat padahal tidak ada rasa penyesalan pada dirinya. Merasa telah bertaubat padahal tidak ada rasa penyesalan pada dirinya. Hakikat taubat itu adalah penyesalan, menyesal. Hakikat taubat itu seperti itu. Tidak sedikit orang yang merasa dirinya telah bertaubat, padahal dia tidak menyesal kepada Allah, tidak ditemukan setitik penyesalan pun dalam hatinya atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia bertobat, tapi nggak merasa menyesal. Justru dia bertobat dengan cara dia tertawa-tawa, dia bahagia, ya. Dengan cara seperti itu bertobat, tidak akan diterima. Justru taubat nasuha itu yang pertama kali adalah tunjukkan ekspresi rasa penyesalan kita kepada Allah. Itu yang pertama kali. Taubat nasuha, taubat yang diterima oleh Allah, ya, ada 8 syarat. Nanti kita akan bahas setelah ini. 8 syarat untuk diterimanya taubat.
yang disebut dengan taubat nasuha, menggugurkan seluruh dosa. Dan syarat pertama disebut taubat nasuha adalah syarat pertama adanya rasa penyesalan. Tunjukkan ekspresi penyesalan. Kenapa? Karena penyesalan itu taubat. An-nadamu minat taubah kata Rasulullah. Penyesalan itu merupakan bagian dari taubat. Orang yang tidak menyesal berarti taubatnya nggak diterima. Nah, ini kesalahan. Ya, jadi merasa sudah bertaubat padahal tidak ada rasa penyesalan. Buktinya dia tertawa-tawa ya setelah berbuat dosa itu, atau mungkin dia mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullah, tapi sambil tertawa, sambil ya tidak ada kesedihan ya. Namanya orang bertaubat kan sedih dia takut, dia menangis, teteskan air mata. Itu namanya penyesalan. Bukan sambil tertawa, sambil bahagia dengan taubat yang dia lakukan itu. Nggak mungkin orang bertaubat itu berbahagia. Pasti dia menangis, dia sedih dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, ini kesalahan. Kemudian yang ke-12, kesalahan-kesalahan dalam bertobat itu adalah adanya orang-orang yang baru bertaubat menjelang ajal. Bertaubat ketika menjelang ajal. Baru bertaubat ketika menjelang ajal. Roh sudah sampai di kerongkongan, baru dia mengatakan, saya taubat sekarang. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Kata Allah di surah An-Nisa ayat ke-18 bahwa tidaklah taubat itu diterima oleh Allah. Taubat tidak diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang hingga apabila datang ajal, roh sudah sampai di kerongkongan kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Bertaubatnya ketika roh sudah sampai di kerongkongan, maka tentunya tidak diterima taubat tersebut. Ada 3 kondisi ya. Pertama, roh sudah sampai di kerongkongan, taubat nggak diterima, ya ajal sudah sampai di situ. Yang kedua, ketika datangnya azab, hukuman dari Allah, yang dimana pada waktu itu Allah inginkan orang itu atau satu kaum ya habis semua dimatikan. Pada waktu itu mereka bertaubat tidak akan diterima. Tidak diterima ya taubat ketika datangnya turunnya azab. Yang ketiga, tidak diterimanya taubat ketika matahari sudah terbit dari ya, sebelah barat ya. Matahari terbit dari sebelah barat, maka taubat pun tidak akan diterima. Ya, demikian. Jadi berhati-hatilah kita ya. Jangan kita bertobat ketika menjelang ajal, ketika nyawa roh sudah sampai di kerongkongan baru bertobat sebagaimana Firaun. Firaun kan seperti itu ya. Ketika mau tenggelam, roh sudah sampai di kerongkongan, ya, baru dia mengatakan ini betul an, aku bertobat sekarang. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Percuma, Allah nggak terima taubatnya. Ya, kemudian yang ke-13 yang terakhir. Yang ke-13 yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Ya, taubatnya para pendusta. Yang ke-13 yang terakhirnya, taubatnya para pendusta. Ini merupakan kesalahan. Kenapa? Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa sementara waktu saja dia. Sementara dia tinggalkan dosa karena ada halangan, karena ada uzur, karena sakit, nggak ada kesempatan, ya, karena perasaan takut, ya, dan lain-lain. Dia tinggalkan sementara, tapi dia punya niat nanti saya akan melakukan lagi dosa itu ketika ada kesempatan. Ketika ada peluang saya ambil lagi dosa itu. Ketika saya sehat saya lakukan lagi dosa itu. Nah ini, ketika datang kepada mereka kesempatan untuk kembali kepada dosa-dosa mereka, maka mereka pun akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baik. Maka sikap seperti inilah taubatnya para pendusta dan bukan taubat nasuha. Ya. Jadi Allah tahu itu. Adanya orang-orang yang sudah memiliki niat di hatinya, ya, kapan waktu ada kesempatan bisa berzina, saya berzina lagi. Meskipun saat ini dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, tapi di hatinya kalau ada kesempatan lagi saya ambil lagi.
ya. Saya sudah korupsi, saya sudah bertobat dari korupsi, tapi kalau ada kesempatan saya ambil lagi. Nah, orang seperti ini nggak diterima taubatnya. Taubatnya para pendusta namanya. Baik ya. Jadi inilah kurang lebih jamaah sekalian ada 13 yang saya ketahui, yang kita ringkas ya dari tulisan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dari kitabnya At-Taubah Wazifatul Umur. Kurang lebih 13 kondisi di mana orang-orang melakukan kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Ingat, taubat merupakan ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah rutinitas sepanjang hidup sampai mati. Pagi, siang, sore, malam, dimanapun kita berada. Kita bertobat kepada Allah. Maka jangan sampai ibadah yang luar biasa ini kita tidak ketahui cara bertobatnya atau kesalahan-kesalahan dalam bertobat. Ya, demikian. Jadi, barangkali satu lagi ya yang belum saya sampaikan, tentang bagaimana cara bertaubat dengan taubat nasuha. Pertama, ringkasnya saja, cara bertobat dengan taubat nasuha ini yang benarnya seperti apa? Yang pertama adalah adanya unsur penyesalan, menyesal kepada Allah. Yang kedua, kita membaca istighfar, sebanyak mungkin membaca istighfar kepada Allah. Yang ketiga, berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zolimi, dan kembalikan barang orang lain yang pernah kita ambil. Kemudian yang kelima, taubat dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Yang keenam, hendaknya bertobat pada waktu-waktu di mana ruh belum sampai di kerongkongan. Yang ketujuh, taubat nasuha itu dengan cara kita memperbanyak amal soleh. Setelah bertobat, ada perubahan yang lebih baik. Progresnya ada. Dia upgrade. Itu bentuk tobat nasuha. Bukannya makin mundur atau berjalan di tempat. Yang kedelapan yang terakhir, tobat nasuha itu adalah dengan cara kita klarifikasi. Kita klarifikasi artinya ketika kita pernah mengajarkan sesuatu yang salah, maka kita segera sampaikan kepada orang tersebut bahwa kemarin saya mengajarkan yang salah. Saya men-share artikel yang keliru. Maka kita segera klarifikasi dan jelaskan yang benar itu seperti apa. Kita bertobat kepada Allah dan kita sampaikan ke orang lain. Yang terlanjur kita kasih tahu. Takutnya nanti dia menyampaikan lagi ke yang lain. Jangan kita diam. Segera kita kasih tahu kalau memang kita pada waktu itu mungkin salah bicara, salah informasi, atau salah share misalnya. Nah, cara bertobatnya adalah kita bertobat segera kepada Allah, lalu kita perbaiki diri kita, dan kemudian kita informasikan kepada orang lain yang benarnya itu seperti apa. Ya, demikian barangkali ini yang bisa saya sampaikan dari waktu 1 jam kurang lebih, dan kita sekarang buka sesi soal jawab, dan kalau ada sudah pertanyaan bisa dibacakan. Dan bagi jamaah sekalian yang barangkali ingin melihat artikel yang saya bacakan tadi, sebetulnya ada di sosial media saya, ya, ada di tanggal 3 Desember, ya, tanggal 3 Desember. Mungkin di Telegram bisa dilihat di tanggal 3 Desember kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Sekarang kan tanggal berapa hari ini? Tanggal Tanggal 5, 5 ya, Ustaz. 5 Januari. Nah, Ya, artikel 6. ini sudah saya posting tanggal 3 Desember di Telegram saya, bisa dilihat ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khair untuk materi kajiannya. Baik, kita sudah masuk ke sesi soal jawab. Saya akan bacakan ada 2 pertanyaan pertama, tetapi hampir sama ini, Ustaz. Afwan, Ustaz, mohon penjelasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertaubat 100 kali dalam sehari. Apakah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar 100 kali dalam sehari atau bagaimana? Dan kemudian yang kedua ini bagaimana dengan bacaan taubat nasuha, Ustaz? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa beliau membaca atau bertobat kepada Allah ya dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya, 100 kali. Apa yang dibaca? Dan kita dapatkan riwayat ya di apa namanya di hadis bahwa Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Itu beliau baca ketika di waktu duha. Ya, bacaan ini dibaca 100 kali di waktu duha. Artinya kita beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya, ya, tentunya bebas, ya. Semua waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Tapi ternyata Rasul membaca 100 kali itu di waktu duha. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, seperti itu. Maka silakan sesuaikan dengan redaksi kalimat yang Rasul baca, atau dengan kalimat-kalimat yang lain pun tidak masalah. Dan yang paling gampang, paling pendek adalah Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu pun boleh. Silakan. Yang penting kita mengucapkannya dengan kesadaran, ya, dan kita pun tahu artinya itu apa. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Diiringi dengan penyesalan, kita bersedih, kita menangis, teteskan air mata, dan lengkapi dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, ada 8, ya, 8 cara dikatakan taubat nasuha. Jadi bukan sekedar istighfar saja, bukan sekedar ucapan lisan saja gitu maksud saya. Istighfar, istighfar, istighfar. Tapi 7 poin yang lain tidak diperhatikan. Nah, ini bisa jadi taubatnya tidak diterima. Ingat, ada 8. 8, ya. 8 syarat diterimanya taubat. Istighfar itu nomor 2. Nomor pertama, penyesalan. Ada unsur penyesalan. Menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan nanti kita ikuti nomor 2, menyesal dengan istighfar. Ya, istighfar mohon ampun, diperbanyak. Ya. Lebih dari 100 lah kalau kita, ya. Rasulullah aja yang sudah diampuni semua dosanya 100 kali sehari. Nah, kita kan dosanya sangat banyak. Seharusnya kita harus lebih dari 100 kali. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Afwan, Ustaz, bagaimana tanda taubat seseorang itu diterima? Jazakallah khair, Ustaz. Tanda taubat itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pasti adalah orang itu akan semakin baik. Imannya, ilmunya, amalnya. Ringkasnya seperti itu. Tanda-tanda taubat diterima. Pasti dia akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Banyak sekali perubahan. Karena orang yang diterima taubatnya, maka Allah akan jadikan dia lebih baik. Orang yang diterima taubatnya, maka dia akan mendapatkan tambahan-tambahan taufik dan hidayah. Ya, contohnya apa? Yang pertama, dia akan semakin cinta kepada kebaikan dan ketaatan. Itu tandanya taubat itu diterima. Dia semakin cinta kepada ketaatan dan kebaikan. Apapun perintah Allah disukai. Yang kedua, dia semakin benci kepada dosa. Tanda-tanda diterimanya taubat. Pertama, semakin cinta dengan kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, semakin benci kepada dosa dan kejelekan. Makin benci dia pada dosa. Apalagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Wah, sangat benci sekali dan dia tidak mau kembali kepada dosa tersebut. Yang ketiga, tanda-tanda taubat itu diterima adalah orang tersebut semakin mudah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Mudah, ringan, gampang, dan enteng bagi dia untuk ya taat kepada Allah dan Rasul. Yang sebelumnya berat sekali ya, untuk sholat berat, itu ini berat, semuanya bebannya berat. Malas, malas, dan malas. Tapi begitu dia taubat, betul-betul taubat dengan taubat nasuha, kalau tambahkan hidayah dan taufik, akhirnya mudah bagi dia, ringan. Ya. Kemudian yang keempat, tanda-tanda taubat diterima adalah orang tersebut semakin mudah untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Bagi orang lain, berat sekali untuk meninggalkan dosa ini. Saya sampai hari ini masih merokok. Masih merokok. Berat saya meninggalkan rokok, ini berat bagi saya. Ya. Tapi bagi orang lain, kok mudah sekali dia meninggalkan rokok. Ini, maaf ya, contohnya rokok sajalah. Paling gampang rokok ya. Bagi orang lain, dia tinggalkan rokok itu. Kenapa? Bisa merusak kesehatan. Berbahaya sekali. Ya, dan dia sangat mudah meninggalkan itu. Padahal biasanya satu hari bisa berapa bungkus rokok. Tapi dia tinggalkan, subhanallah. Dengan gampangnya dia bisa meninggalkan rokok itu, dan dia tidak mau lagi merokok lagi selama-lama. Tapi ada orang yang sudah bertaubat, tapi masih merokok juga. Nah, ini jangan-jangan, maaf ya, ini contohnya rokok ini. Sebetulnya contohnya kan banyak ya, tapi sisi rokok sajalah yang paling gampang. Karena banyak orang yang menggampang-gampangkan masalah ini. Padahal rokok itu sudah jelas. Di bungkusnya saja tertulis,
bisa membahayakan kesehatan. Di bungkusnya tertulis, ya, berbahaya bagi jantung, bisa impoten, berbahaya bagi wanita hamil, dan lain-lain. Ya, jelas itu bisa merusak paru-paru, dan lain banyak sekali contoh-contoh kan. Nah, seperti itu. Jadi orang yang diterima taubat itu, dia semakin mudah menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang haram-haram dia semakin mudah menjauhinya. Yang makruh-makruh pun dia semakin mudah untuk meninggalkan. Ya, sebetulnya banyak sekali ya tanda-tanda itu, tapi cukuplah beberapa poin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk orang yang diterima taubatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, ini anak keputus ini terpental ini, jadinya nggak bisa muncul videonya karena tidak menjadi co-host. Afwan, kakak-kakak, saya karena tadi keputus mungkin bisa ditulis lagi di kolom chat untuk Kak Riza, sebab saya belum membacakan. Tadi ada Kak Devi yang mau bertanya, Resen. Baik, kita persilahkan dulu dengan Bu Devi ya. Silakan Om. Mohon nasihatnya buat orang yang sudah lama hijrah, tapi kalau waktunya sholat itu suka aku tidur, udah masuk sholat baru Afan Om, sampai nggak keputus-putus tahu. Om. Afan Om mungkin diulang, keputus-putus Om. Karena nasihatnya buat orang yang sudah hijrah Ustaz. Tapi kalau waktu sholat itu suka nggak sampai tidur, terus sudah waktu akhir baru bangun itu sampai mepet-mepet, sampai nggak tahu apakah masih masuk waktu sholat atau enggak. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ada masalah dan atau bagaimana nasihatnya Ustaz? Mungkin terdengar dengan jelas Ustadz Afan. Ya, suara antum terdengar, tapi yang tadi tidak. Iya, sepertinya beliau lagi keadaan sakit, terus kemudian kadang apa ya, ada kondisi yang beliau jadi terlambat, bukan terlambat, masih dalam waktu sholatnya, tapi di akhir waktu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Oh iya. Kepada ibu yang bertanya tadi ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya, masalah sholat tadi misalnya, ketika sudah masuk waktu sholat, azan sudah berkumandang, tentunya kita segera untuk mengerjakan ibadah sholat dan jangan dimundur-mundurkan. Apalagi sampai di akhir waktu atau bablas sampai habis waktunya. Ya, nggak boleh seperti itu. Tapi andai kata memang ada uzur syar'i ya, uzur yang memang bisa dimaklumi. Ada seseorang yang tidak bisa sholat tepat pada waktunya, mungkin dia macet di jalanan, ya nggak bergerak sama sekali dia untuk bisa datang ke masjid. Atau mungkin dia sakit, misalnya, tidak bisa tepat pada waktunya, dia mundurkan waktunya, mungkin zuhur ya, jam 12. Dia mundurkan jam 1, setengah 2, atau jam 2 misalnya. Terpaksa di darurat, karena sakit ya. Maka tentu tidak mengapa ya, tapi upayakanlah jangan sampai menjadi rutinitas. Ya, jangan sampai menjadi rutinitas setiap hari zuhurnya jam 2 setengah 3, jam 2 setengah 3. Nah, ini nggak boleh. Ya, amal yang paling Allah cintai adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Itulah amal yang paling Allah cintai. Jangan kita menggampang-gampangkan atau bermudah-mudahan untuk memundurkan waktu ibadah salat. Meskipun memang masih waktu zuhur masih ada. Misalnya asar setengah 4, misalnya. Seperti sekarang kan ya, zuhur jam 12, asar kurang lebih ada setengah 4 misalnya. Jam 3 pun masih waktu zuhur masih ada. Karena waktu asar itu setengah 4 misalnya. Jam 3 pun masih bisa. Tapi tidak boleh kita lakukan dengan sengaja. Ya, jam 3, jam 3, jam 3. Nggak boleh itu. Ya, ini satu kesalahan dan ini sifat-sifat orang munafik.
Di zaman Rasulullah SAW, ya, orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasul, mereka juga sholat, tapi sholat mereka dimundurkan. Ketika di akhir-akhir waktu baru mereka sholat. Dan itu rutinitas. Selalu seperti itu. Di akhir-akhir waktu, mendekati masuknya waktu berikutnya, baru mereka sholat. Nah, kaum muslimin, orang-orang beriman tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau memang sakitnya parah, ya mungkin ya itu nggak masalah, ya bisa dimundurkan. Tapi upayakan semaksimal mungkin, jangan sampai terlalu lama dimundurkan waktu itu. Sekali lagi, boleh saya katakan nggak masalah karena ada uzur kan. Barangkali dokter itu ingin mengoperasi pasien, dan mengoperasi pasien ini untuk menyelamatkan nyawa dan jiwa. Bahkan zuhur pun bablas sampai masuk asar. Boleh. Nanti tinggal dijamak, digabung. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Zuhur dikerjakan di waktu asar. Dijamak bahkan. Boleh. Karena apa? Demi keselamatan jiwa. Menjamak sholat itu boleh. Kalau memang ada kebutuhan. Ya, sama seperti orang tadi. Macet di jalanan, mungkin sakitnya parah, dan seterusnya. Tapi upayakan, maksud saya, jangan menjadi sesuatu hal yang rutinitas, yang selalu seperti itu. Ya, upayakanlah di awal waktu, atau kalaupun mundurnya jangan terlalu banyak. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Afwan, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, kalau seseorang dulu berbisnis dengan memakai uang pinjaman dengan bunganya hingga ratusan juta rupiah, dan sekarang sudah menyesal dan bertobat, apakah dia harus mengembalikan seluruh bunga riba yang dulu pernah dia dapat dari bank tersebut? Jazakallah khair, Ustaz. Iya, bunga bank yang didapatkan oleh kita gara-gara kita nabung di situ atau nyimpan uang di situ. Kita menyimpan uang di bank, tentunya kan tiap bulan ada ribanya tuh, ada bunganya istilah mereka. Bunga itu riba. Dan tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi dan keluarga kita. Ambil bunga itu dan diberikan kepada fakir miskin. Ya, kita terpaksa menyimpan uang di bank. Terpaksa betul-betul sangat darurat. Di rumah tidak aman. Ya, kalau uangnya sedikit nggak masalah. Tapi bagi mereka orang-orang yang kaya-kaya, yang uangnya banyak, tidak mungkin di rumah. Ya, ini bisa membahayakan keselamatan jiwa dan hartanya. Maka terpaksa menyimpan uang di bank demi keamanan, demi keselamatan. Dan tiap bulan otomatis dapat bunganya. Dan bunga itu riba. Jangan tidak diambil, ambil saja. Ambil saja, dan kita berikan kepada fakir miskin, dan itu bukan sedekah. Namanya bukan sedekah atau infak. Kita ambil bunganya, kita berikan kepada fakir miskin, itu bentuk cara kita untuk ya bisa membersihkan ya harta yang haram dan harta yang halal. Ya, upaya untuk membersihkan yang haram-haramnya kita bersihkan, kita berikan saja kepada orang lain. Itu kalau sifatnya kita menyimpan, ya, menyimpan uang di bank. Nah, tadi kan katanya pinjaman. Ya, pinjaman. Dia meminjam uang kepada bank. Meminjam uang. Dan kita tahu namanya bank itu pasti menerapkan sistem riba. Sistem riba, di mana misalnya contoh nih, pinjam 50 juta, pinjam 50, tapi dikembalikan bisa 75 atau 80. Ya, seperti itu. Riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Itu definisi riba, ya. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Nah, kita pinjam 50 juta. Kembalinya berapa? Tidak mungkin 50 juta. Semua bank akan ya memberikan persyaratan bahwa Anda pinjam sekian, kembalinya harus lebih besar. Itu namanya riba. Ya, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Ini definisi riba. Itu sepakat semua para ulama dengan definisi seperti ini. Maka ketika 50 juta kembali 75, menjadi 80, menjadi 100, dan seterusnya, tergantung proses lamanya pengembalian. Maka itu perbuatan riba, dan kita yang membayarkan ribanya pun, na'udzubillah, kena juga laknat Allah. La'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang makan harta riba. Siapa? Pihak bank. Dan orang yang membayar ribanya. Siapa? Nasabah. Membayar ribanya sama.
laknat juga. Ya, orang yang mencatatnya dan 2 orang saksinya. Semua dosa mereka sama. Semua dosa mereka sama. Kata Rasulullah, yang makan harta riba, yang membayar ribanya, yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya, dosa mereka semua sama. Ya, jadi kalau andai kata kita meminjam, mungkin di bank ataupun di tempat yang lain, dengan sistem riba, maka segeralah bertobat kepada Allah. Ini dosa besar ya, sangat membahayakan di dunia dan di akhirat. Dan kemudian setelah bertobat kepada Allah, upayakan maksimal. Kalau bisa, segera dilunasi. Karena kalau kita tidak lunasi, di hukum negara kita ini, kalau kita tidak bayar bunganya, bisa jadi mungkin bermasalah. Karena pihak bank akan menggugat. Karena kita sudah sepakat di awalnya, siap untuk membayar bunganya, membayar ribanya. Kalau kita nggak bayar, bank akan menuntut, ya bisa dipenjara. Karena kita sudah sepakat, dan ini secara hukum ya, diakui bahwa kita itu berbuat kejahatan, tidak mau membayarkan ya ribanya atau bunganya tersebut. Ya, kecuali kalau si nasabah tadi mati. Nasabah ini meninggal dunia. Nah, setahu saya biasanya dianggapnya lunas. Oleh pihak bank dianggap lunas. Ya, kalau nasabah itu mati. Tapi selama dia belum mati dan bank juga tidak mengatakan bahwa sudah selesai, maka tetap mereka akan tuntut seseorang itu untuk membayar riba. Maka terpaksa ya jual aset-aset, jual apapun yang bisa dijual untuk segera membayarkan itu dan segera tinggalkan semuanya. Ya, kalau bisa tidak dibayar ya itu kemauan kita. Cukup pokoknya saja 50 kembali 50 cukup. Tapi karena ketentuan hukum di negara kita dan itu sudah kita sepakati di awal juga dengan pihak bank, biasanya mereka akan nuntut balik. Tidak bisa, Anda 50, kembalikan kan 80. Kembalinya harus 80. Dan mereka akan nuntut kita, akan mengejar kita. Kalau kita tidak membayar bunganya itu atau ribanya itu. Maka saran saya adalah segera bertobat kepada Allah dengan segera, dengan tobat nasuha, kemudian kembalikanlah semuanya sejumlah 80 tadi, atau mungkin bisa dibicarakan kembali, barangkali minta keringanan ya, yang awalnya 50 jadi 80 atau 70, kita minta keringanan lah. Mungkin disepakati akhirnya titik temunya barangkali ya, 50 kembalinya 65, atau 50 kembalinya 70 aja. Ya, karena ketidakmampuan untuk bisa membayar bisa dibicarakan dengan pihak bank ya. Tapi yang jelas segera dan segera bertobat kepada Allah dan lepaskan secara total, jual aset-aset yang ada. Jangan terlalu lama. Tapi andai kata memang tidak bisa, tidak punya aset juga, tidak punya uang yang lain juga, ya terpaksa diangsur, dicicil, dan upayakan jangan sampai terlambat. Cicilan tiap bulannya jangan sampai terlambat. Karena kalau cicilan terlambat, maka kena denda penalti. Nah, denda penalti itu riba juga. Keuntungan lain dari pihak bank. Bank mendapatkan keuntungan berikutnya. Siapa yang terlambat kena denda, denda itu sebagai keuntungan dari transaksi riba. Ya, demikian. Jadi sudah terlanjur ya, gimana lagi manusia kan memang tempatnya dosa dan kesalahan, segera saja bertobat kepada Allah, lakukan 8 poin tadi, cara bertobat yang benar, kemudian segera lunasi kalau memang bisa gitu. Kalau nggak bisa, barangkali minta tolong orang tua barangkali atau saudara untuk bisa melunasi uang yang di bank. Sehingga dia bisa cicil kepada orang tua sajalah. Cicil kepada keluarganya atau temannya atau saudaranya dengan transaksi tanpa riba. Tapi kalau nggak bisa juga, jalan terakhir adalah dia membayar cicilan tiap bulan, ya terpaksa ini karena nggak punya kemampuan untuk segera melunasi. Tapi tolong perhatikan jangan sampai terkena denda penalti tadi. Ya barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz. Jazakallah khair. Eh, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, apakah bid'ah dalam beribadah salah satu hal yang menghalangi taubat Ustadz? Apakah bid'ah dalam ibadah itu salah satu perkara yang menghalangi taubat? Iya. Perbuatan bid'ah menjadikan seseorang itu terhalang untuk bertaubat dan diterima taubatnya karena gara perbuatan bid'ahnya. Berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bunyi hadisnya adalah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat. Sesungguhnya Allah akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat. Setiap pelaku bid'ah ini melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, keterangannya, contohnya, ya, tidak mengikuti cara beragama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Sesungguhnya Allah akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang terus-menerus berbuat bid'ah ini, dia akan menganggap baik perbuatan dia. Dan dia tidak merasa bahwa ini suatu hal yang salah. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Orang yang terus-menerus melakukan bid'ah ini, dia akan merasa bahwa perbuatannya benar, perbuatannya baik dalam anggapan dia. Akhirnya dia merasa berat untuk bertaubat. Orang baik kok, apa salahnya? Ini kan baik. Nah, anggapan baik ini menjadikan dia berat, terhalang untuk bertaubat. Sebab dia merasa apa yang dia kerjakan itu, dia yakini ini kebenaran. Meskipun dalilnya nggak ada, contohnya nggak ada, keterangan tidak ada, tuntunan pun tidak ada. Tapi meyakini saja bahwa ini kebenaran. Meyakini sesuatu kebenaran dalam agama itu harus berdasarkan dalil. Ya, meyakini kebenaran dalam agama itu harus berdasarkan keterangan, contoh, tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi, kenapa Rasul mengatakan sesungguhnya Allah itu akan menghalangi setiap pelaku bid'ah terhalang untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Karena orang yang berbuat bid'ah ini selalu merasa dia benar, dia merasa baik, sehingga dia merasa berat untuk meninggalkan kebid'ahan. Dia merasa berat untuk meninggalkan kebid'ahannya, dan dia pun merasa berat untuk bertaubat karena dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Ya, berhati-hatilah setiap pelaku bid'ah, ya, segeralah bertaubat, tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan apapun yang tidak disyariatkan, karena kalau Anda pertahankan kebid'ahan itu, sudah sampai hujjah, sudah sampai dakwah, sudah sampai keterangan, sudah sampai nasihat, masih juga Allah akan halangi Anda untuk diterima taubatnya. Dan Allah biarkan Anda melakukan kemaksiatan itu, karena bid'ah itu dosa, bid'ah itu maksiat, dan dosa besar. Karena menyelisihi apa yang Rasulullah ajarkan. Maka Anda pun terhalang untuk bisa bertaubat dengan taubat nasuha, karena Anda akan terus merasa ini baik, ini benar. Itulah cara kerjanya syaitan iblis, di mana iblis mengatakan, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, Allah firmankan dalam Al-Quran, bagaimana perkataan iblis ketika dia mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat, sungguh aku akan jadikan manusia merasa benar, merasa baik atas perbuatan mereka yang salah. Aku akan jadikan manusia merasa benar, merasa baik atas perbuatan mereka yang salah. Salah satunya apa? Bid'ah. Merasa benar, merasa baik. Apa salahnya? Ini kan baik. Ya, sesuatu yang baik itu harus berdasarkan, ya, tuntunan, contoh, keterangan, dan bukti serta dalil. Mana contohnya? Mana dalilnya? Ya, jadi iblis berhasil, ya. Banyak sekali manusia yang berbuat seperti ini. Dia merasa benar atas sesuatu yang berkaitan dengan agamanya atau berkaitan dengan dunianya. Merasa benar meskipun itu salah. Sudah disampaikan nasihat, masih juga seperti itu. Dan sudahlah, ini namanya hidayah dari Allah, ya, bukan dari kita, tapi kita hendaknya, ya, mendoakan mereka, dan hati-hati, taubat Anda akan terhalangi untuk diterima oleh Allah, ya, selama Anda belum meninggalkan kebid'ahan itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah melakukan sholat taubat setiap hari setelah sholat tahajud diperbolehkan?
karena teman bilang kalau dijadikan rutinitas harus sholat taubat setelah tahajud, itu nggak boleh. Ini kaitannya dengan kaidah beribadah, Ustaz. Mohon Baik. penjelasannya. Sholat taubat itu adalah sholat sunnah yang disepakati oleh 4 imam mazhab bahwa itu sesuatu yang diperbolehkan untuk kita kerjakan karena memang hadisnya pun ada. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin, tidaklah seseorang itu melakukan suatu dosa, kemudian dia berdiri, dia berwudu, dia sholat. Setelah itu dia minta ampun kepada Allah, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dia sholat sunnah 2 rakaat, setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, dia minta ampun kepada Allah, dia istighfar, ya, maka Allah akan terima taubatnya tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lalu sholat sunnah taubat ini kapan kita kerjakan? Berdasarkan hadis tadi, ternyata ini berkaitan dengan tidaklah seseorang melakukan suatu dosa. Kapan saja melakukan dosa. Kemudian dia segera berdiri, berwudu, dan sholat. Setelah sholat, dia minta ampun. Nah, pada waktu itu dia bisa kerjakan. Mengerjakan sholat sunnah taubat ini. Ketika dia melakukan suatu dosa. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini, sholat sunnah taubat ini, bukan dilakukan secara rutinitas. Ya, karena apa? Ini sewaktu-waktu saja. Apabila kita melakukan dosa, yang kita sadari, ya, kita sengaja, kita sadari, kita ketahui, kita melakukan dosa. Nah, silakan langsung sholat sunnah taubat. Sunnah ya, tidak wajib. Yang wajib itu taubat. Bedakan antara taubat dan sholat sunnah taubat. Tidak melakukan sholat sunnah taubat pun nggak masalah. Namanya sholat sunnah nggak wajib. Tapi yang wajibnya apa? Taubat. Bertobat kepada Allah itu tidak mesti dengan sholat sunnah taubat. Tidak melakukan sholat sunnah taubat pun nggak masalah. Tapi yang penting wajibnya apa? Bertobat. Bertobat dengan tobat nasuha. Yang saya sebutkan tadi ada 8 ya. 8 syarat. Dikatakan tobat itu betul-betul tobat nasuha. Itu yang dilakukan sepanjang hidup. Tidak pernah melakukan sholat sunnah taubat, nggak masalah juga. Tidak berdosa. Namanya sholat sunnah. Tidak wajib. Tapi meninggalkan kewajiban bertobat itu berdosa. Jadi intinya, kapan kita melakukan dosa dan segera kita sholat, ya, dan kemudian kita minta ampun, maka itu disyariatkan. Tapi kalau setiap hari, rutinitas, setiap malam, ketika tahajud, nah tentunya hal seperti ini tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan untuk rutinitas. Apalagi menganggap andai kata ini suatu perkara yang wajib. Ya tentunya tidak disyariatkan seperti itu. Ya, karena apa? Karena konteksnya adalah ketika melakukan suatu dosa, ya kita sadari, kita sengaja, kita ketahui, lalu kita segera sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu kita minta ampun kepada Allah. Itu saja sebetulnya. Dan tidak mesti harus dikerjakan rutinitas setiap hari. Tapi yang rutinitas setiap hari, setiap pagi, sore, siang, sore, malam, setiap desahan nafas adalah taubat. Bukan sholat sunnah taubatnya, tapi taubatnya itu. Bertaubat dengan taubat nasuha. Itulah yang mesti kita lakukan sepanjang hidup. Dan hendaknya ya kita lakukan sepanjang hidup ini dengan benar. Barangkali saya akan kirimkan ya 8 syarat untuk diterimanya taubat. Sebetulnya ada di sosial media saya, di Telegram ada, di Instagram ada, tapi akan saya kirim artikelnya supaya bisa dikirim juga di Zoom ini ya. Nah, sudah saya kirim. Barangkali kepada Ibu Mega, silakan mungkin bisa di-share di Zoom ini atau dikirimkan kepada rekan yang lain. Saya sudah kirim tadi ke Ibu Mega ya, artikelnya 8 syarat taubat nasuha. Ya, baik. Silakan nanti kalau sudah dapat bisa di posting di Zoom ini supaya bisa dibaca juga oleh teman-teman kita yang lain. Baik, Ustadz. Nanti disebarkan, Ustadz. Iya, baik. Terima kasih, Bu ya.
Baik Ustaz. Jawabannya udah cukup ya Ustaz ya. Ya, cukup. Ya, baik. Dalam kaidah beribadah ini perlu ada tuntunannya, yaitu apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua itu adalah ittiba, artinya mengikuti dengan adanya dalil. Baik, Ustadz, ada yang sedikit nasihat ini. Ustadz, saya memiliki saudara yang alhamdulillah usahanya maju, tapi itu bermulai dari pinjaman modal dari bank. Keluarga besar itu mengira eh, keluarga besar itu mengeluh-keluhkan, jadinya memuji orang saudaranya tersebut karena mampu mengumrohkan dan menghajikan karyawannya. Eh, Terus kemudian membanding-bandingkan dengan yang bersangkutan ini, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz, akan hal ini, Ustadz. Ya, subhanallah. Dia meminjam uang di bank. Nah, Dengan uang seperti itu, dengan transaksi riba, dia sepakati siap untuk membayar bunganya, siap membayar ribanya. Ini merupakan dosa besar. Ya. Kemudian dengan takdir Allah, dengan pinjaman tersebut mungkin usahanya sukses. Apa artinya sukses dunia? Sedangkan Allah akan berikan balasan di dunia dan di akhirat sekaligus dengan perbuatan dosa. Ya, dengan sukses seperti ini, meminjam uang di bank, ya, usahanya sukses, bisnisnya sukses, kemudian dia bisa menghajikan orang, bisa mengumrohkan orang, barangkali seperti itu. Itu kebaikan dari sisi yang lain. Ya, Anda berbuat baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ikhlas, ya, dan tata cara ibadahnya sesuai tuntunan sunnah, ya. Tapi untuk masalah pinjaman dengan cara riba tadi tetap tidak bisa diperkenankan. Apapun tujuannya, tetap tidak pernah diizinkan. Tidak pernah kita bisa menghalalkannya. Meminjam uang di bank dengan cara transaksi riba itu dosa besar. Tapi kalau nanti mungkin dengan cara seperti itu dia dibangga-banggakan oleh orang lain, ya apa bisa dibanggakan? Semua kekayaan itu terjadi dengan izin Allah dan itu ujian sebetulnya baginya. Orang kaya itu seharusnya bersyukur. Dan orang ketika memuji dia, karena dia kaya, dia sukses, sebetulnya bukan dianya yang hebat, Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadanya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang punya sesuatu dengan hasil usahanya sendiri. Semua nikmat itu berasal dari Allah. Setinggi apapun kedudukannya, jabatannya, kekayaannya, kemewahannya, semuanya milik Allah. Lillah. Milik Allah semua di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua. Bahkan diri kita nih, jasad kita juga milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini, ya, inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kamu peroleh, maka itu semuanya nikmat itu berasal dari Allah. Meskipun dia mungkin Allah takdirkan dia sukses usahanya, tapi kan caranya tadi haram. Dengan meminjam uang, tetap dia berdosa besar. Dan dia bertobat dengan tobat nasuha. Jangan melihat suksesnya, tapi lihat bagaimana modalnya. Dari mana dia pinjam uang itu? Dari bank. Dan pasti transaksinya riba. Itu dosa besar. Jangan lihat suksesnya. Dari mana cara suksesnya itu? Ya, kalaupun nanti dia menghajikan orang, mengumrahkan orang, dibangga-banggakan orang, dielu-elukan orang, dipuji-puji orang, seharusnya dia semakin takut dengan apa yang diterima. Karena apa? Semua nikmat itu berasal dari Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia ini kosong. Nggak punya harta, nggak punya ilmu. Semuanya sebagai bayi yang dilahirkan ke alam dunia ini tanpa memiliki apapun. Sampai mati. Matinya pun kita nggak bawa apa-apa. Dengan kain kafan saja. 3 helai kain kafan yang membungkus jasad kita masuk ke liang lahat.
Mana harta kita kembali, keluarga kita kembali, mana mobil, rumah, kekayaan semua tidak ikut dengan kita. Yang kita bawa cuma kain kafan, masuk ke liang lahat. Ditutup semua, habis. Yang akan bersama kita nanti sampai datang hari kiamat adalah amal soleh. Amal kita yang selalu bersama dengan kita sebagai teman sejati. Teman sejati adalah amal. Amal soleh kita. Itu yang membuat kita jadi selamat dan bahagia nanti di alam akhirat. Jadi intinya, andai kata ada orang yang tahu, ya, andai kata ada orang yang tahu bahwa dia ini sukses setelah pinjam uang di bank, maka orang yang tahu tadi jangan memberikan pujian. Seharusnya dia menasihati, Anda bertobat kepada Allah. Meskipun setelah Anda pinjam uang ini, mungkin dengan seperti itu dia berhasil, suksesnya, bisnisnya, makin kaya dia. Bahkan dia bisa mengumrohkan orang. Jangan dipuji orang seperti ini. Kalau dia belum bertaubat. Jangan dipuji. Kalau dia belum bertaubat. Suksesnya yang dia miliki, sampai dia bisa mengumrohkan orang, bisa jadi dikhawatirkan perbuatan baik dia, mengumrohkan orang juga, bisa jadi dikhawatirkan tidak bermanfaat kalau dia belum bertaubat dari dosa ribanya itu. Karena dosa riba itu dosa besar. Dirhamur riban ya'kulhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa salasina zinyah. Kata Nabi SAW, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, satu dirham, kurang lebih 70.000 ya. Kurang lebih lah 70.000 satu dirham itu. Dimakan oleh seseorang. Dan itu riba. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang. Dan dia tahu ini riba sebetulnya. Dia tahu ini riba, tapi tetap dia makan hasil ribanya ini. Maka itu lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 36 kali perbuatan zina. Cuman 70.000 nih yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Nafkah yang haram. Cuman 70.000, 80.000 lah taruh. Dan dia tahu ini riba, tapi tetap dia makan hasil riba ini. Itu lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Satu zina coba, bagaimana dosanya? Satu kali zina. Bagaimana 36 kali? Ini cuma 70.000. Satu dirham itu. Bagaimana kalau dia makan harta riba itu jutaan, bahkan miliaran. Hasil ribanya itu. Tapi kan saya bukan makan harta riba, Pak Ustadz. Saya meminjam. Saya kan membayar. Yang makan ribanya kan pihak bank. Nah, mungkin begitu kan. Pihak bank itulah yang makan harta riba. Saya kan bukan makan harta riba. Saya justru membayar ribanya. Karena saya pinjam ke bank, diharuskan membayar dengan lebih besar. Saya kan membayar, bukan makan hartanya. Nah, kita jawab, bukankah Rasul mengatakan Allah melaknat orang yang makan harta riba, yang membayar ribanya, yang menulisnya, yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya, dan semua dosanya sama. Wa qala hum sawa'un. Kata Rasulullah sama dosanya. Yang makan harta riba, yang membayar ribanya, yang menulisnya, dan 2 orang saksinya, dosa mereka semua sama. Meskipun Anda bukan makan harta ribanya, tapi Anda sama dengan seperti orang yang makan harta riba. Siksa dunia akan didapatkan. Pasti itu. Tidak berkah. Hidupnya gelisah, galau, bingung, resah. Tidak ada kebahagiaan. Dan siksa kubur menanti. Ya, ditenggelamkan di sungai darah. Nanti di padang mahsyar dibangkitkan dalam kondisi dia sempoyongan seperti orang kerasukan syaitan. Setelah itu ujungnya adalah neraka. Dosa besar yang rinci detail keterangannya dalam Al-Quran dan hadis, salah satunya riba. Riba itu dijelaskan detail ancamannya di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, dan neraka. Semuanya ada. Tahapan-tahapan balasan dari dosa riba ini. Dan Allah dan Rasulnya ya akan memerangi para pelaku riba ini. Baik yang dia memakan harta riba atau yang membayar ribanya. Dosa besar ini. Bukan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, dosa syirik. Tapi riba di bawahnya. Di bawah-bawah ini sangat dekat. Banyak sekali ya dosa-dosa besar yang sangat dekat.
dengan dosa syirik, meskipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita nasihati, kita ingatkan, Anda sukses dengan izin Allah, bukan karena Andanya yang hebat. Ya, dengan sebab pinjam uang di bank tadi. Lalu dia dipuji-puji karena bisa mengumrohkan orang lain, berbuat infak, sedekah, segala macam, karena bisnisnya berhasil. Tapi kalau Anda belum bertobat dari awalnya mendapatkan pinjaman itu, mendapatkan dana segar itu dari harta, cara sistemnya transaksi riba, maka bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, ya, itu bisa menjadikan Anda mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Amal ibadah tadi itu yang mengumrohkan orang dan segala macam pujian orang bisa jadi tidak bermanfaat dan tenggelam semuanya oleh dosa besar riba yang belum ditaubati. Ya, barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi. Ustadz, apakah orang yang sakit parah sampai tidak bisa ngapa-ngapain terus bertobat, apakah taubat masih berpeluang diterima Ustadz? Dan orang yang sakaratul maut dianjurkan untuk ditalkin, bukan untuk istighfar. Mohon pendapatnya Ustadz. Iya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa taubat itu akan diterima kapanpun dan dimanapun selama ruh belum sampai di kerongkongan. Ya, selama ruh belum sampai di kerongkongan, maka peluang untuk diterimanya taubat masih ada. Kita lihat tadi orang yang sakitnya parah tadi ya. Separah apa dia? Ya, selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, dia bisa bertaubat. Yang dengan cara yang bisa dia lakukan. Dia minta ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, lakukan 8 poin tadi. Saya katakan tadi, 8 syarat taubat nasuha. Kita udah sampaikan tadi ya, udah kita share. 8 syarat taubat nasuha. Lakukan semua. Ya, pada waktu itu dia menyesal, dia beristighfar, dan seterusnya. Lakukan itu semua sebelum roh sampai di kerongkongan. Kalau betul-betul ya benar, maka tentunya Allah terima. Allah terima taubatnya. Meskipun kondisinya sudah sepertinya ya sebentar lagi mungkin dia meninggal dunia. Mungkin seperti itu. Tapi kan roh belum sampai di kerongkongan. Intinya roh belum sampai di kerongkongan, masih terbuka peluang untuk diterimanya taubat. Separah apapun sakit dia. Bagaimanapun kondisinya dia. Selama roh belum sampai di kerongkongan, dia masih sempat bisa bertaubat. Ya, jadi seperti itu. Ini kesempatan yang luar biasa. Mumpung, barangkali kan kita nggak tahu ya. Mumpung sebentar lagi nih. Sebentar lagi barangkali dia akan meninggal dunia. Perkiraan kita. Dan dia kita tahu banyak dosanya. Ya, kita talkinkan dia, la ilaha illallah. Dan suruh dia bertaubat juga. Suruh bertaubat dan mengucapkan la ilaha illallah. Karena kita tahu dia pendosa berat. Banyak dosa-dosanya yang dia lakukan di masa lalu. Kita tahu gitu ya. Kita anjurkan juga dia mumpung masih bisa ada komunikasi, masih dia bisa mendengar, masih dia bisa mengucapkan, ya, masih roh belum sampai di kerongkongan. Ya, kita anjurkan juga di samping talqin tadi barangkali. Kalau talqin kan saat detik-detik terakhir diajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi kalau kita tahu tadi, andai kata orang ini banyak sekali berbuat dosanya, kita anjurkan juga dia untuk segera bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada. Anjurkan, karena kita tahu. Ya, kecuali kalau kita nggak tahu, ya siapa nih orangnya, ya cukup kita talkinkan saja. Tapi kalau kita tahu dia nih pendosa berat, dia ini orang-orang yang banyak sekali melakukan kemaksiatan misalnya, ya mungkin dia sudah bertobat, kita saja yang nggak tahu. Mungkin dia sudah bertobat, kita jangan seuzon juga. Karena dia tahu sepertinya sebentar lagi mungkin dia akan mati. Dia sudah istighfar, sudah minta ampun kepada Allah, dia sudah bertobat. Mungkin dia melakukan taubatnya itu tanpa sepengetahuan orang lain. Ya, tapi kalau memang kita lihat sepertinya dia belum, maka kita nggak apa-apa mengingatkan dia segera bertaubat, mumpung roh belum sampai di kerongkongan. Separah apapun, selama roh belum sampai di kerongkongan, kita bertaubat.
Ya, dan nanti usahakan ya akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara sholat orang tua 85 tahun dengan sakit yang mengeluarkan BAB cair setiap saat, selalu mengerang kesakitan sehingga tidak bisa khusyuk. Apakah boleh sholatnya di jamak qashar? Syukron, Pak Ustadz. Iya. Jamaah sekalian yang berbahagia, hukum asalnya sholat itu dikerjakan di waktunya, bukan jamak qashar. Jamak qashar itu bagi musafir ya. Bagi orang yang tidak musafir nggak boleh jamak qashar. Bagaimanapun kondisinya tidak boleh. Khusus bagi musafir saja jamak qashar digabung zuhur dengan asar, dua zuhur, dua rakaat zuhur, dua rakaat asar, ya digabung. Jumlah rakaatnya pun bisa diringkas. Tapi bagi kita bukan musafir, kita orang Jakarta misalnya, tinggal di Jakarta, kita bukan orang yang musafir, ya, maka tidak boleh untuk mengqashar selamanya. Bagaimanapun kondisinya tidak boleh mengqashar. Tapi boleh menjamak apabila ada kebutuhan yang memang darurat, ya. Ada kebutuhan darurat boleh dijamak, ya. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar misalnya. Ya, maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya misalnya. Jamak boleh. Dan itu kalau memang dibutuhkan ada uzur syar'i, ya. Sebagaimana tadi orang tua katanya suka BAB dan mengeluarkan kotorannya, ya ini kan kesulitan barangkali ya. Maka kalau seperti ini boleh ya untuk dijamak. Kalau memang dibutuhkan, silahkan dijamak saja. Dia dibersihkan najisnya ya oleh perawatnya barangkali atau anaknya, dibersihkan najisnya itu, kemudian dibasuh, dibersihkan semua najisnya, kemudian diwudukkan, barangkali diwudukkan. Setelah itu dia sholat, atau mungkin langsung setelah itu pakai pampers. Ya, pampersnya dibuka dulu, kadang-kadang pakai pampers ya untuk orang tua itu. Pampersnya dibuka, dibersihkan semua najis-najisnya, kemudian dipasanglah pampers yang baru, kemudian baru diwudukkan. Setelah diwudukkan, baru dia sholat dan bisa digabung zuhur dengan asar. Ya seperti itu. Kalau memang sangat dibutuhkan, nggak masalah. Ya, tapi kalau memang andai kata dia bisa sholatnya cuma zuhur saja di waktu zuhur, maka itu yang disyariatkan ya, tidak usah digabung. Tapi kalau andai kata sewaktu-waktu memang dibutuhkan, atau mungkin beberapa hari memang dibutuhkan, maka nggak masalah seperti itu, karena ini sifatnya darurat, sangat-sangat terpaksa. Tapi yang jelas sebelum dia sholat, bersihkan dulu semua najisnya, kemudian dipasang lagi pampersnya, kemudian diwudukkan, dan dia bisa sholat dengan cara digabung. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, pada keterangan atau taklim pada hari ini, dan sepertinya waktu kita sudah habis ya, dan saya rasa cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan bisa kita amalkan sebaik mungkin ya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam bertobat tadi hendaknya kita hindari semua. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dan kita lakukan 8 poin tadi. Bagaimana cara bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita sungguh-sungguh, dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah, akhirnya Allah pun menerima taubat kita. Dan sekali lagi Rasul mengatakan, at-ta'ib minadz-dzam kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat, ya, bertobat kepada Allah dengan benar, maka seperti orang yang tidak punya dosa. Semua dosanya akan dikuburkan. Sebesar apapun. Yang penting ruhnya belum sampai di kerongkongan. Demikian ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.